Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Tsumma nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Jelasan al-kurama wal aizah wal alim para ulama serta pandai tuan-tuan para tuan-tuan guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang senantiasa kita hormati dan kita muliakan, dan juga segenap takmir kalau pegawai syara yang hadir sekalian yang senantiasa kita hormati dan kita muliakan, hadirin hadirat jamaah rutinan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih berkenan oleh Allah diberikan suatu anugerah kesehatan, sehingga dari bukti anugerah Allah berupa kesehatan kita semuanya bisa bersama-sama hadir di masjid ini guna untuk menambah nilai kebaikan kita, menilai nilai kebaikan kita, harapannya kebaikan yang kita perbuat senantiasa bisa menjadi suatu tambahan bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam juga kita tak bosan-bosan, intinya kita panjatkan selalu, mudah-mudahan senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barokah sholawat kita semuanya, mudah-mudahan kita senantiasa selalu diakui sebagai umat Rasulullah yang tentunya akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini tiba makalah as-sadisah, makalah yang ke-6, yang mana makalah ini bersumber dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Sayyidina Ali salah satu tokoh pemuda zaman perjuangan Rasulullah yang keberaniannya bisa diperhitungkan, dengan gagah berani mendampingi Rasulullah dalam perjuangan Islam, yang mana perjuangan Rasulullah bukan hal yang ringan seperti halnya perjuangan sekarang. Kalau perjuangan sekarang itu belum seberapa dibanding perjuangan Rasulullah dahulu. Dan orang-orang yang membela pada Rasulullah itu pun berkorban dengan
lebih daripada apa yang kita korbankan saat ini. Sayyidina Ali diantaranya salah satu sahabat Rasulullah, sekaligus sebagai hubungan saudara adalah sepupuan, dan juga sekaligus menantu Sayyidina Ali. Lah di saat kita disebutkan nama Sayyidina Ali, disunnahkan, dianjurkan kita mendoakan dengan ucapan radhiyallahu anhu. Ada yang menambah daripada doa itu dengan bacaan karramallahu wajhah. Karrama wajhah. Karrama mudah-mudahan memuliakan Allah wajhahu akan terhadap wajahnya Sayyidina Ali. Karena apa? Sayyidina Ali ini orang yang anti melihat kemaksiatan. Di saat melihat kemaksiatan, Sayyidina Ali itu paling anti. Sehingga Sayyidina Ali di saat perang melawan siapapun berani, melawan panglima perang yang seperti apapun kuatnya berani. Tapi kalau sudah perang musuhnya wedok, perempuan, lah itu angkat tangan. Melano jadi bagi kaum laki-laki, kok misalkan kok berlawanan, adu omong atau dan lain sebagainya dengan kaum perempuan, lebih baik ngalah. Karena kalah itu memang pada umumnya kalah. Nah, Sayyidina Ali bukan ngalah, memang ngalah betul. Karena apa? Takut di situ melihat kemaksiatan. Apa kemaksiatan? Nanti di saat beliau melihat dari kaum perempuan yang akan melawannya, seorang perempuan yang akan melawannya, takutnya nanti akan merubah daripada akidahnya. Biasanya orang laki-laki itu kalau melawan perempuan nanti dari awal tujuannya kemana itu bisa berubah arah, bisa berubah tujuan kemana lagi. Nah ini bisa jadi yang awalnya itu mau perang membela agama, di saat kok yang dilawan kok cantik aduh kasihan nian. Nah nanti lain lagi. Sehingga Sayyidina Ali pantang betul sampai mendapat gelar didoakan karramallahu wajhah, karena wajahnya Sayyidina Ali tidak pernah digunakan untuk memandang kemaksiatan. Sementara an-nadru ila ma'siyatin, memandang kemaksiatan itu bisa menyebabkan kerasnya hati, menyebabkan kerasnya hati, kerasnya jiwa. Di saat keras, sulit mendapatkan hidayah, sulit mendapatkan nasihat. Ini dampaknya. Lah Sayyidina Ali termasuk salah satu sahabat Rasulullah yang dipuji oleh Rasulullah, al-aliyu babul ilmi. Sayyidina Ali adalah pintu ilmu. Sampai orang-orang yang tidak sependapat dengan Sayyidina Ali pada waktu itu, pada zaman kekhalifahan Sayyidina Ali, banyak orang yang tidak terima ataupun tidak puas dengan sanjungan baginda Rasulullah sebagai Sayyidina Ali sebagai orang yang merupakan babul ilm, pintunya ilmu. Akhirnya protes dan ingin membuktikan bahwa Ali itu memang betul-betul benar-benar bisa disebut sebagai babul ilm, enggak? Apa hanya sekedar Rasulullah itu dulu? Rasulullah itu karena hubungannya dengan Sayyidina Ali sebagai keluarga, sebagai menantu, sebagai sepupuan, atau bagaimana? Akhirnya ada sekelompok orang itu berkumpul dengan bareng-bareng satu tujuan, misi untuk mendebat Sayyidina Ali. Mendebat Sayyidina Ali.
Lah Sayyidina Ali akan didebat yang berkenaan dengan ilmu. Lah kita nanti orang 10 bareng-bareng menghadap pada Ali, cuman kita mengajukan pertanyaan yang sama. Coba Sayyidina Ali yang katanya dibilang sebagai babul ilmi, jawabannya bagaimana? Terus akhirnya setelah berkumpul, satu persatu maju tanya sama Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, kamu ilmu dengan harta dunia milih apa? Harta dengan ilmu milih apa? Dijawab oleh Sayyidina Ali, saya memilih ilmu. Limadza ya Ali? Karena apa ya Ali? Kok kamu memilih ilmu? Karena ilmu itu yang akan menjagaku. Sementara kalau harta, aku yang harus menjaganya. Ini jawaban Sayyidina Ali. Bener apa enggak kira-kira? Ilmu yang akan menjaga kita, sementara harta yang mestinya kita yang menjaga. Dan mundur yang satunya. Satunya lagi ganti maju, ya Ali, wahai Ali, kamu ilmu dengan harta milih apa? Lagi-lagi dijawab oleh Sayyidina Ali, saya milih ilmu. Kenapa kok milih ilmu? Karena ilmu itu di saat aku berikan pada orang lain, ilmu itu akan menambah. Akan tetapi kalau harta secara zahir di saat ku berikan pada orang lain, maka ilmu itu akan berkurang, harta itu akan berkurang. Tapi kalau ilmu nggak ada berkurang, justru malah menambah. Ilmu dikasih malah semakin tambah. Tapi kalau harta itu akan berkurang secara zahiriah. Nah, itu ilmu laki-laki akhirnya mundur, ganti lagi, dan seterusnya. Ilmu dengan harta masih sama, berkisar itu yang ditanya. Kalau ilmu yang akan menyelamatkan, tapi kalau harta justru kita yang harus menyelamatkan harta itu, dan seterusnya. Insyaallah akhirnya orang, singkat cerita, orang 10 itu mengakui akan keilmuannya Sayyidina Ali. Dari satu bab saja bisa dijawab dengan bermacam-macam jawaban yang masih dalam konteks yang sama. Insyaallah. Maka ilmu itu akan berkembang kalau kita sering ngaji, sering duduk-duduk di majelis ilmu. Satu masalah saja, satu hadis saja misalkan, itu bisa berkembang. Satu ayat Quran itu bisa berkembang, bisa menjadi suatu patokan dalam kehidupan kita berbagai macam. Contoh, ada ayat Al-Quran, kalimatun thayyibah, bahwa kalimat thayyibah itu diumpamakan oleh Allah sebagaimana kasajarotin, seperti sebuah pohon yang mana pohon itu ranting dan tangkai-tangkainya menjulang di atas langit. Sementara akarnya asluha fil ardi, sementara akarnya itu menghuncam di dasar bumi. Ayat demikian itu bisa dinisbatkan bahwa kalimat thayyibah itu adalah la ilaha illallah. Itu diibaratkan sebagai kasajarotin tu'ti ukulaha kulahinin, seperti halnya pohon yang berbuah yang farmuha fis sama, tangkainya ada di langit, buahnya bisa dinikmati setiap saat. Nah, kalimat thayyibah itu bisa diucapkan di setiap saat.
boleh diucapkan setiap saat. Nah ini kullahinin, biarpun asluha fil ardi fitaro, di dasar bumi, tapi tangkainya bisa kemana-mana. Ini bisa dizikirkan, dilafazkan di setiap saat, kullahinin. Maka ada dalam orang-orang Nahdiyin itu yang disebut torekoh. Ini seperti halnya mereka makan buah yang bisa dimakan setiap saat. Lah itu misalkan buahnya rindang, pohonnya rindang, kayak seperti halnya torekoh Qadiriyah, maka bisa diambil oleh jamaah di mana-mana. Ada yang pohonnya itu nggak begitu besar, tapi juga bisa dinikmati oleh orang lain. Dalam torekoh ada yang terkenal, ada yang kurang terkenal. Di antara torekoh ada Qadiriyah, Naksabandiyah, Kholidiyah, ada torekoh Satoriyah, ada torekoh Sadiliyah dan lain sebagainya. Itu sangat bervariasi. Ada yang jamaahnya besar, ada yang kurang. Di situ diibaratkan sajarotin farmu hafiz bisama tadi. Juga ayat itu ketika kita kembangkan bisa dinisbatkan sebagai kalimatun thayyibah, itu sebuah ilmu. Lah, ilmu itu bisa diambil, bisa dimakan setiap saat. Tukti ukulaha kulahinin. Lah, sebagai pengajar, guru, ustadz, kiai, itu pun harus siap ilmunya dimanfaatkan, diberikan di setiap saat. Habis maghrib santrinya mau ngaji, oke. Habis isya santrinya mau belajar, beres. Habis subuh pun kok santrinya mau belajar ngaji, nggak ada istilah mau ini, nggak ada istilah mau itu. Harus siap tukti ukulahakul kulahinin. Ini, siap dimakan setiap saat. Nggak ada kiai kok mau ngaji, aduh nggak sempet, mau rutinan ini, itu Insya Allah ini ada lapangan kalau orang Jawa, dan lain sebagainya, harus disempatkan. Saya ingat guru saya itu, Masya Allah, kalau masalah ngaji sangat disiplin sekali. Misalkan dari suatu tempat pas ngisi majelis atau gimana, nyampe rumah begitu memang jadwalnya ngaji, nggak langsung ke rumah, nggak langsung ke tempat ngaji, majelis pengajian, langsung duduk di musola ngajar, ngambil kitab langsung. Belum boro-boro nengok istrinya, alah ada koper, masuk rumah aja belum sempet. Itu beliau, orang-orang yang seperti itu memang betul-betul tanggung jawab, bisa dimakan ilmunya setiap saat. Lah, Sayyidina Ali pernah memberikan suatu makalah, man kana fi thalabil ilmi kanatil jannah fi thalabihi, wa man kana fi thalabil maksiyat kanatin nar fi thalabihi. Ini perkataan Sayyidina Ali, bukan hadis, tapi merupakan wejangannya Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali mengatakan, man barang siapa itu kana ada itu fi thalabil ilmi, dalam menuntut ilmu, kanat maka ada pal jannatu, surga itu fi thalabihi, dalam pencariannya. Artinya orang yang mencari ilmu sama mencari surga. Wis nggak usah niat cari surga, niatlah cari ilmu agama, maka insya Allah surga pun akan didapat. Sama kita bikin meja, nggak usah pikiran bikin kolong, nggak usah pikiran bikin kolong, nanti di kolong itu bisa untuk naruh ini, naruh itu segala macam. Niatlah bikin meja, nanti kolong itu akan muncul sendiri. Bikin bangku, nggak usah mikir bikin kolong.
Nanti di saat bangku itu jadi, maka kolongnya akan muncul. Cari ilmu biar ngerti agama, ngerti tata cara beragama. Nanti surga pun akan didapatkan, biarpun tanpa ada azab. Niat untuk mencari surga. Ini seperti halnya yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, demikian itu. Karena apa? Karena mencari ilmu sama dengan kanatil jannah fi talabihi, sama dengan mencari surga. Demikian, insyaallah. Insyaallah. Wa man kana fi talabil maksiat, sementara kesebalikannya orang yang mencari kemaksiatan. Waban barang siapa itu, karena ada siapa man itu fitolabil maksiati, dalam mencari kemaksiatan, kanatin nar fitolabihi, kanat maka ada panar neraka itu fitolabihi, dalam pencariannya orang tersebut. Artinya biarpun tidak pingin cari neraka, tapi yang dicari adalah kemaksiatan. Kemaksiatan di mana-mana itu yang dicari. Kemaksiatan di mana-mana itu yang diladeni, maka otomatis berarti dia mencari neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Enggak ada niat mereka untuk mencari neraka. Kok boro-boro mencari apa? Ada niat. Itu. Orang maksiat itu pada umumnya sebenarnya ya takut dengan neraka. Takut dengan neraka sebenarnya, ya, biarpun tidak mencari neraka, di saat kemaksiatan itu diperbuat, dicari, maka sama dengan mencari neraka. Ini aimin man istaghala fil ilmi an-nafi alladhi la yajuzu lil baligh al-aqil jahluhu kana fil haqiqati taliban lil jannah. Dalam arti oleh Mbah Nawawi Al-Bantani ditafsiri, man istaghala, barang siapa yang sibuk fil ilmi, dalam mencari ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu an-nafi'i, yang bermanfaat. Alladzi la yajuzu, yang tidak boleh, lil balighi, bagi orang yang baligh, al-aqil, yang berakal. Apa yang enggak boleh? Jahluhu, tidak mengetahuinya. Sibuk mencari ilmu yang dimana ilmu itu ilmu yang bermanfaat, yang wajib dicari dan tidak diperbolehkan bagi orang yang akil baligh kok tidak tahu. Tidak boleh kok nanti tidak tahu, sampai nggak tahu. Contoh dalam masalah ubudiyah. Masalah ubudiyah itu tidak boleh sampai tidak tahu kalau aslinya. Ya, kalau aslinya nggak boleh sampai nggak tahu. Tapi urusan ngerti dan tidaknya itu karena Allah yang mengatur. Kadang yang rajin ngaji saja belum tentu ngerti. Tingkatan kefahaman kita masing-masing bervariasi. Ada yang masya Allah ngaji sungguh-sungguh, ya, tapi nggak paham. Ada yang asal dakwai tapi didukung karena kecerdasannya, maka cepat paham. Ya. Ada yang memang karena sungguh-sungguh akhirnya menjadi paham. Nah, ini kadang-kadang sulit, yang berat seperti itu. Ya, kurang cepat dalam menangkap, tapi karena ketelatenannya, sungguh-sungguh dalam belajar, maka akhirnya alim, akhirnya pinter. Seperti halnya dalam sejarah Imam Ibnu Hajar, ya. Imam Ibnu Hajar itu dulu orang yang masya Allah di saat mondok ngaji itu kurang beruntung. Dalam arti kurang beruntung, nggak bisa bertahun-tahun ngaji, nggak bisa, bahkan Bismillah baca Fatihah saja nggak bisa, gitu. Tapi nggak putus asa.
Yo pernah putus asa, sampai pernah putus asa, balik berniat untuk memutuskan daripada belajar di pondok, tapi di saat sampai perjalanan ketemu yang namanya air di situ menetes di permukaan batu, menetes di permukaan batu. Diamati betul, di saat diamati air yang sifatnya air itu lembut. Air kan lembut ya, paling lembut di antara makhluknya Allah selain angin itu adalah air. Selain angin itu air. Cahaya masih kalah dengan air. Cahaya di saat ketutupan benda yang nggak seberapa bisa tertutup. Tapi kalau air tertutup sesuatu, biarpun kelihatannya rapat, masih juga meresap. Lah, sifatnya air yang lembut dengan sifatnya batu yang kesebalikannya dengan air. Sementara benda yang paling keras di muka bumi itu adalah batu. Maka Allah mengibaratkan hati yang keras itu kahajarin, seperti batu. Karena apa? Batu itu kerasnya nggak seperti halnya kerasnya benda yang lain. Contoh misalkan besi itu kan keras, tapi biarpun sekeras-kerasnya besi, di saat dibakar oleh tukang apa itu namanya yang sering bikin tukang las, tukang pandai besi pandai besi. Jadi orang tukang besi itu biarpun goblok pandai namanya, gitu, pandai besi. Itu akan meleleh. Sekeras apapun itu besi, di saat dibakar akan meleleh. Tapi kalau batu nggak bakalan meleleh, paling hancur, tapi nggak akan meleleh. Ini maka benda yang paling keras adalah batu. Sampai diibaratkan orang yang hatinya keras itu melebihi kerasnya batu. Insyaallah. Lah, ini sifat yang berlawanan. Kok batu yang keras seperti itu bisa cekung, bisa lekok karena lantaran kena tetesan air. Air kalau semprotan mendingan, hanya tetesan. Dikikis dari waktu ke waktu, lama-kelamaan menjadi cekung, menjadi lekok. Nah, terus dinisbatkan, mungkin aku yang bodoh seperti ini, kalau ngaji terus, ngaji terus, maka mungkin bisa jadi kebodohanku akan hilang. Maka akhirnya balik lagi ke pondok. Di pondok ngaji terus ngaji sampai akhirnya menjadi mufti, menjadi mujtahidin, menjadi seorang ulama besar yang hafal ribuan hadis, yang sebagai dinobatkan sebagai ulama fuqaha, juga ulama muhaddisin. Ulama fuqaha juga ulama muhaddisin. Ulama fuqaha adalah ulama-ulama yang alim fikih dalam mengkaji ilmu fikih berdasarkan dalil. Ahli hadis muhaddisin adalah ulama-ulama yang pinter merangkum, mengumpulkan dari hadis-hadis yang mana itu hadis sahih, mana itu hadis hasan, mana itu hadis dhaif, mana itu hadis mauquf, mana itu hadis mursal, mana itu hadis musalsal, ada hadis mungangan dan lain sebagainya. Paham betul, itu namanya ulama muhaddisin. Beliau alim dinobatkan sebagai ulama muhaddisin, juga ulama fuqaha. Sementara latar belakangnya, maaf ngomong, itu bodoh. Masya Allah. Berarti kita yang seperti ini, kalau insya Allah, kalau memang betul-betul usaha sebisa-bisanya,
insya Allah tetap mendapatkan hasil, dan Allah akan memberikan pahala sesuai dengan kesungguhan kita. Semakin sulit, semakin besar nilai pahala. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala itu. Amin Allahumma amin rabbal alamin. Man istaghola fil ilmi an-nafi alladzi la yajuzu lil baligh al-aqil jahluhu kana fi haqiqatin taliban lil jannah. Orang yang mencari ilmu yang wajib untuk tidak diketahui, kalau wajib untuk diketahui dan tidak boleh sampai tidak tahu, maka hakikatnya fil haqiqati taliban lil jannah, hakikatnya dia mencari surga, waliridhallahi ta'ala, dan mencari ridhonya Allah Ta'ala. Satu saja cari ilmu, niat satu ilmu, bisa beberapa perkara yang didapatkan dari kebaikan itu. Apalagi memang berdasarkan niat yang banyak. Niat ngaji karena menghilangkan kebodohan, niat ngaji karena mencari ridhonya Allah, niat ngaji karena apa itu menghidupkan agama Allah, niat ngaji karena mencari surganya Allah dan lain sebagainya. Silahkan di situ menambah nilai-nilai kebaikan sesuai dengan niat kita. Tapi sebaliknya ditafsiri wa man kana muridan lil maksiyat, barang siapa itu murid dan menghendaki lil maksiati, kepada kemaksiatan, apapun itu kemaksiatan, sesuai dengan karakter ataupun pekerjaan kita masing-masing. Biasanya seperti itu kemaksiatan itu. Orang petani maksiatnya yo hal masalah orang tani. Orang tani nggak bakalan korupsi. Mau yang dikorupsi apanya? Mau tahu nyekel duit enggak? Gitu. Pernah nyekel duit enggak pernah. Yang mau dikorupsi apanya? Paling banter adol jual getah sama tatalnya, ya kan? Nah itu orang tani kemaksiatannya. Jual sawit kadang-kadang nggak sesuai dengan yang disiram pasir lah, yang disiram inilah, disiram itu. Ini kemaksiatannya orang tani, sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Yang guru ya demikian. Yang guru demikian, kemaksiatannya di saat menjadi guru, menjadi pegawai, gitu. Bukan berarti seorang pegawai itu korupsi, manipulasi data segala macam. Yang kadang-kadang sepele, korupsi waktu. Jam 8 wayahnya masuk, jam 10 masih datang. Ini juga sudah disebut maksiat sesuai dengan pekerjaan kita. Gitu. Yang kiai pun sedemikian, yang guru ngaji demikian, dan seterusnya. Itu maksiat. Di saat ada sengaja kita kerjakan, gitu, di saat ada kita sengaja untuk mengerjakan, maka kok lebih-lebih sampai kita kerjakan, maka kemaksiatan itu, biarpun kita tidak niat cari neraka, tapi hakikatnya sama dengan mencari neraka. Nauzubillahi min dzalik. Bedanya kebaikan dengan keburukan. Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang sengaja dalam melakukan kebaikan, niat saja, falahu ajrun, maka baginya satu dapat kebaikan, satu pahala. Niat saja. Dari rumah tadi niat ngaji tuh, niat ngaji, wis sebelum berangkat sudah dapat pahala. Belum sempat berangkat, masih ada sengaja dan niat, sudah dapat satu kebaikan, satu pahala, dicatat oleh Allah. Lah, terus kok sampai sempat berangkat melakukan kebaikan, apapun itu kebaikan, bukan hanya ngaji,
Jangan kita menganggap kebaikan itu hanya mendatangi majelis taklim. Menjaga kejujuran itu juga disebut kebaikan. Kita ngantor di kantor jujur, kita sebagai petani di kebun jujur, sebagaimana mestinya jadi pedagang kita jujur, berarti berangkat dalam rangka kebaikan di situ. Lah itu perkara dunia. Perkara dunia itu siapa bilang? Itu perkara dunia. Perkara dunia di saat ada niat yang baik maka menjadi akhirat. Kam min a'malid dunya yattasiru bi amalil akhirah bi husnin niat. Banyak daripada urusan dunia tapi menjadi urusan akhirat dalam arti bernilai pahala di saat baik niatnya. Tapi sebaliknya, kam min amalil akhirah, banyak daripada urusan akhirat yattasiru bi amalid dunya bisu ini niat. Kelihatannya akhirat, kelihatannya ngaji, kelihatannya khusyuk, kelihatannya tawadhu, ya. Akan tetapi ada unsur lain yang sifatnya duniawi bukan karena Allah, maka perkara tersebut berubah menjadi perkara dunia yang dalam arti tidak ada nilai pahala. Tidak ada nilai pahala. Nah itu. Jadi jangan menganggap bekerja kok sebagai urusan dunia semata. Kita kerja urusan bisa menjadi urusan akhirat. Berangkat ke pasar bisa menjadi akhirat di saat kita niati kebaikan. Lah barang siapa yang sengaja terhadap kebaikan dan sempat untuk melakukan kebaikan itu, maka oleh Allah dilipat gandakan kebaikannya sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Alhamdulillah, ini bentuk anugerah Allah. Tapi sebaliknya dalam kemaksiatan tadi, biarpun kita sengaja untuk melakukan kemaksiatan tapi belum sempat melakukan kemaksiatan itu, maka oleh Allah masih ditahan. Jangan dulu dicatat sebagai melakukan kemaksiatan selama belum mengerjakan. Ada niat tok sampai kebon kok mikir-mikir ya, mikir ini getah, kalau dikasih ini kayaknya nanti airnya nggak cepet keluar, ini ditimbang iso dapat timbangan lumayan. Ya, macam-macam orang tukang motong itu ngalim banget dalam masalah ngolah getah, ya, biar getahnya itu kualitas. Biasanya dipikir itu kualitas beratnya itu bukan kualitas getahnya, tapi kualitas kadar timbangannya itu masya Allah pinter banget. Nah, ada niat ke situ, dengan cara ada yang dikasih ini, ada yang dikasih itu, bahkan kadang-kadang Korea itu untuk mupuk batangnya, mupuk getai aja, masya Allah. Lah, ada niat yang demikian tapi belum sempat mengerjakan, maka belum dicatat maksiat. Alhamdulillah. Tapi biarpun niat jangan berupaya tidak, karena di saat niat itu sudah ada, tinggal kesempatannya. Kalau kesempatannya sudah ada, didukung oleh niat, itu mudah dikerjakan. Karena kemaksiatan itu kadang-kadang melihat sikon, situasi dan kondisinya. Di saat kesempatan itu ada, sementara didukung oleh niat, mudah bisa terlaksanakan. Nah ini. Tapi kok sempat melakukan kemaksiatan tersebut, maka Allah akan mencatatnya satu kesalahan.
Tidak dilipat gandakan 10 kali kesalahan, enggak, melainkan 1 kesalahan. Ini bentuk anugerah kasih sayangnya Allah. Alhamdulillah. Kalau kita melakukan kebaikan dilipat gandakan, tapi kalau kita kepleset melakukan kemaksiatan tidak dilipatkan oleh Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Ini anugerah Allah. Maka kita bersyukur. Inilah di wejangan Imam Sayyidina Ali. Wejangan Sayyidina Ali demikian itu. Maka kita tadi ayo mari kita ngaji. Siapapun itu yang ngajar ya, siapapun itu yang memberi materi, siapapun itu yang memberikan nasihat pada kita niat menimba ilmu, niat menimba ilmu. Buang sifat ego kita, karena bisa jadi orang itu bisa dapat ilmu dari seorang anak, bisa dapat ilmu dari seorang murid, dan seterusnya. Maka yakinilah demikian. Wal maqalah sabi'ah, sekali lagi sedikit lagi makalah yang berikutnya, yaitu makalah yang ke-7 yang bersumber dengan Yahya bin Mu'adz, diceritakan dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ma'asallahal karim wala atharud dunya 'alal akhirah. Ma'aso tidak durhaka Allah terhadap Allah. Siapa yang enggak durhaka karimun, orang yang mulia, ai hamidun, hamidul fa'al, wa huwa man yukrimu nafsahu bit taqwa. Tidak durhaka pada Allah orang yang memuliakan, dalam arti huwa man yukrimu nafsahu bitaqwa, orang yang memuliakan dirinya dengan ketakwaan. Jadi orang yang yukrimu nafsahu, memuliakan diri dengan ketakwaan. Orang yang takwa itu sama dengan mengangkat derajatnya sendiri. Orang yang takwa, yang taat, mutiun, taat, takwa, takut pada Allah, itu sama dengan orang yang memuliakan diri sendiri. Man amila, barang siapa yang beramal hasanatan, terhadap amal kebaikan, falinafsih, maka bagi dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, melainkan untuk diri sendiri. Barang siapa yang mengedepankan takwa pada Allah, berarti dia memuliakan diri sendiri. Tapi sebaliknya, orang yang tidak takwa, tidak takut sama Allah, sama dengan menzalimi diri sendiri. Maka doanya Nabiullah Adam alaihissalam itu Rabbana dzolamna anfusana. Ini doa yang harus kita panjatkan, pada Allah sebagai bukti kita merasa sebagai hamba yang zalim terhadap diri sendiri, mengakui akan kesalahan. Ketika orang itu mengakui akan kesalahan, maka terhindar dari sifat kibriyah, dari sifat kibir, dari sifat sombong. Kalau Nabiullah Adam yang dipanjatkan Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini bukti daripada hamba yang punya sifat
khusyuk, tawadhu ya di hadapan pencipta, merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama di saat dalam syariat agama itu, di saat ada terjadi kemarau panjang, itu kita kan disunahkan melakukan sholat apa? Istisqa. Sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat berharap hujan. Lah, sholat berharap hujan di situ oleh Rasulullah dicontohkan, diajari bagaimana caranya, bahwasanya orang yang ditimpa bencana kemarau panjang itu dalam kondisi yang lemah, hina, tampakkanlah sifat hinanya di hadapan Allah. Maka Rasulullah mengajarkan kalau berangkat sholat istiqomah, pakailah pakaian taubin bidlah, dengan pakaian yang sederhana. Pakaian keseharian, jangan berpakaian yang mewah di saat melakukan sholat istiqomah. Lah, terus dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang tawadhu, ya, bahkan dalam hadis diriwayatkan Rasulullah di saat berangkat sholat istisqa itu nunduk. Rasulullah nunduk, memperlihatkan sifat hinanya di hadapan Allah. Nah, terus di saat khutbah Rasulullah itu membalikkan ridaknya, yuqallibu ridaahu. Rasulullah itu membalikkan ridaknya, rida itu sal, ya, dipindah dari kanan ke kiri. Terus yang tadinya ridaknya, salnya itu di bagian atas, dipindah menjadi di bawah. Ini ada apa di situ? Lah, hadis ini bisa menjadi suatu dalil bagi apa yang kita perbuat. Dalam arti gimana? Rasulullah membalikkan ridaknya dari kanan dipindah ke kiri, dari yang tadinya di atas posisinya menjadi di bawah. Ini dengan harapan Rasulullah mempunyai harapan tahawulul hal. Tahawulul hal itu memindahkan keadaan yang tadinya itu kemarau panjang, bisalah berpindah menjadi turun hujan. Yang tadinya paceklik menjadi subur, yang tadinya itu kesulitan menjadi makmur. Itu isyarah dengan ridaknya Rasulullah. Maka orang-orang dulu kadang-kadang bikin ritual ketika doa. Saya itu keingat di saat ada orang punya batang pete, terus petenya itu mulai berbuah. Kalau orang tua-tua dulu itu macam-macam variasi. Ada yang bikin gemblong. Tahu gemblong? Gemblong itu jadah. Mbak Haji paham ngerti lah. Jadah. Lah, jadah itu kan terbuat dari ketan, ketan yang teksturnya kalau ketan itu kan lengket. Itu punya harapan di saat bikin gemblong dari ketan tadi kan lengket. Harapannya pete itu bisa lengket, tidak gugur. Ada yang bikin ritual seperti itu. Lah, gemblongnya untuk apa? Yo, disedekahkan sama temannya, bikin gemblong, bikin jadah, disodakohkan, harapannya besok petenya biar jadi nggak rontok. Nah, seperti itu. Ini namanya juga sama, tahawulul hal. Ada juga yang aneh, batang petenya itu diikat pakai apa? Pakai lalang. Biar opo katanya? Biar petenya tidak rontok. Nah, biar tidak rontok. Ini juga namanya tahawulul hal.
Niatnya apa? Niatnya doa sama Allah. Yang bikin lengket menjadi apa itu, petainya jadi berbuah, dukunya berbuah, bukan lalangnya tadi, bukan jadahnya juga, melainkan karena kesungguhan hatinya berdoa sama Allah. Adapun mengikat batangnya, bikin gemblong, itu sebagai tafaulan bitahawulil hal, seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah. Benar apa enggak kira-kira? Kalau enggak seperti itu, Rasulullah ngopo mindah ini serban ridaknya dari kanan ke kiri, kok nambah-nambahi perkara, iya kan? Lah diamin saja kan sudah beres. Rasulullah kalau mau doa, ya Allah, Allahumma anzil alaina ma'an minas sama'i midrara, ya Allah turunkan hujan dengan deras dari langit dengan deras. Sudah doa sebut seperti itu, tidak usah pakai mindah ridak segala macam. Tapi kenapa Rasulullah masih melakukan seperti itu? Karena saking pinginnya doanya dikabulkan oleh Allah, maka Rasulullah sampai isyarah dengan ridaknya dipindah, harapannya tahawulul hal tadi, pindahnya keadaan dari yang tadinya sulit menjadi mudah. Jadi kalau bikin hal-hal yang seperti itu nggak apa-apa, itu sama yang diperbuat oleh Rasulullah, paham? Tapi dengan syarat akidahnya tetap yang dipinta itu Allah, mohonnya sama Allah. Adapun yang ini itu sekedar sebagai apa itu? Sebagai tafaulan tadi, seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah. Enggak mungkin serban ini akan merubah keadaan, bukan serbannya, bukan ridaknya Rasulullah, melainkan doanya Rasulullah, ya kan? Tapi Rasulullah masih memindahkan ridak. Di situ ada keterangan dalam hadis tafaulan bitahawulil hal. Rasulullah melakukan seperti itu. Maka kalau bikin hal-hal yang demikian ya monggo. Kalau yang nggak mau bikin ya nggak apa salah. Nggak usah nyalahin itu aja. Ya, maka kita pahami betul, kita pahami tafaulan karena berharap. Itu yang mengabulkan Allah. Adapun ritualnya seperti itu hanya sekedar sebagai syarat. Sama dengan kadang-kadang di protes kita bojo la ilaha illallah itu ada dalilnya kok enggak kalau sambil gedek-gedek ini? Ada kok enggak kira-kira Pak Haji? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini ada dalilnya kok enggak? Cari hadisnya sulit. Wis ndak usah cari dalilnya hadis Quran. Yang dicari la ilaha illallahnya. Kalau gedek-gedeknya nggak usah. Itu sampai habis waktunya nggak dapet, adanya nesu, adanya hatinya gelisah. Itu gara-gara nggak menemukan dalilnya. Sementara orang banyak pada kalau sholat zikir sambil geleng-geleng kepala, akhirnya malah mumet dewi. Yang geleng-geleng nggak mumet, yang nggak geleng malah mumet. Itu ini juga sama. Sehingga ada dulu itu dalam suatu, pernah saya ceritakan di Jawa itu kan ada majelis bahsul masail sekedu, ada kegiatan bahsul masail satu wilayah Kedu, sekar di sana Kedu, di antara wilayah Purworejo, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, Yogyakarta. Itu pusatnya dilakukan di Magelang. Di Magelang, tepatnya di Pondok Pesantren Payaman, Guru Agung Mbah Sirot Payaman. Lah di situ yang muncul masail di situ adalah bagaimana hukumnya orang menggeleng-gelengkan kepala di saat
zikir. Mumet itu para ustadz, para kiai itu pada mencari dalilnya, pada nggak ketemu. Akhirnya guru agung Mbah Yai Al-Maghfurlah, Mbah Yai Sirot Payaman itu keluar di majelis Bahsul Masail tadi. Begitu sampai di majelis, beliau nggak bilang apa-apa. Terus komentari daripada masalah yang dibahas, yo enggak juga. Nah, nyampe luar cuman bilang sama santrinya, tolong dibikinin kopi bawa sini. Akhirnya santri, kalau santri itu kan kalau sudah diperintah sama kiai langsung berangkat, nggak punya nanti. Itu santri, jiwa santri, langsung berangkat. Jadi terus di hadapan Al-Maghfurlah Simbah Yai Sirot Payaman. Lah begitu sudah siap kopi terus diminum, tapi aku nggak minum lah, nantilah ya. Diminum. Begitu habis diminum, beliau itu langsung gini, Pak Zenan. Begitu biasanya umumnya ini orang minum kopi itu anget, seperti halnya yang di hadapan sampean kabeh. Diminum seruput, habis minum itu apa bunyinya? Itu enggak, misalkan minum seruput sudah diem aja, itu ya podo wae rasanya kopi ya seperti itu. Sama yang misalkan ini tak praktek lah. Lah nggak usah ada isyarat itu ya nggak apa-apa, sama saja itu. Lah waktu itu Mbah Sirot Payaman itu begitu minum kopi langsung bilang, Masya Allah, enaknya luar biasa, sambil geleng-geleng kepala. Padahal nggak geleng-geleng kepala ya nggak apa-apa, rasanya kopi ya tetap seperti itu. Geleng kepala ya seperti itu, nggak geleng seperti itu. Zikir pun ya seperti itu. Jadi kalau ada orang ngopi sambil geleng kepala, yo nggak usah protes, karena itu memang sudah pembawaannya seperti itu. Orang zikir pun sambil la ilaha illallah kok geleng-geleng kepala, yo nggak usah diprotes, karena itu merasakan kenikmatannya zikir. Orang nikmat terus sambil geleng-geleng itu sudah hal yang wajar. Kayak orang denger musik ngono kayak nggak usah geleng-geleng ya apa-apa. Musiknya ya seperti itu, tapi kenapa mereka ya sambil geleng-geleng kepala? Padahal ya sama. Tapi yo kita nggak menyalahkan, memang mereka merasakan kenikmatan itu loh. Hal yang demikian nggak usah diprotes, gitu. Karena memang nggak ada dalilnya. Oh berarti itu nyalai daripada ajaran Rasulullah. Siapa bilang? Nggak ada menyalai Rasulullah. Mau ibadah zikir dengan sifat apapun silakan. Yang penting seperti kemarin yang pernah saya sampaikan, jangan di hamam, di di WC itu jangan. Kalau di kamar kecil itu boleh zikir, tapi cukup dalam hati. Cukup dalam hati. Silakan ekspresinya, silakan. Tapi jangan israf gitu aja. Kadang-kadang ada tuh yang israf itu berlebihan. Israf berlebihan, zikir sampai guling-guling, Itu sebenarnya kenapa kok sampai seperti itu? Karena saking merasakan keasikannya bercumbu dengan Allah, zikir dengan Allah, asik hatinya berjumpa dengan Allah. Dalam arti berjumpa, jiwanya itu bertemu dengan Allah. Arafa nafsahu, arafa rabbahu. Memahami diri sendiri, akhirnya bisa memahami akan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kedua makalah yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita untuk beragama, bisa menjadi hamba-hamba Allah yang takwa, hamba-hamba Allah yang diselamatkan
yang selamat dunia, selamat akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian demikian yang kita sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.